Hai teman-teman, balik lagi bareng gua Bram. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja kah? Sehat-sehat aja kah? Happy kah? Atau malah sebaliknya guys? Jadi seperti biasa kita sambung bedah buku lagi ya guys ya. Buku tentang luka yang ku simpan sendiri. Ini ada di halaman 6465 ya guys ya. Kalau kalian punya bukunya kalian boleh buka. Jadi kalimatnya tuh seperti ini. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku kehilangan aku. Ada seseorang yang terlihat paling kuat di antara sekitarnya, padahal sebenarnya dialah yang paling butuh dikuatkan. Kalian pernah berpikir nggak guys? Kalau kalian merasakan kehilangan diri kalian sendiri, ada sosok yang dari dalam diri kalian atau dari diri kalian yang emang ada yang hilang aja gitu. Kalau kalian pernah berpikir seperti itu dan kalian merasakannya, dan itu benar-benar ada ya guys ya, gue sendiri yang merasakan guys. Dulu gue yang awalnya itu tahu gue pengen kemana, awalnya itu gue tahu pengen ngapain ya guys ya, gue tahu gue harus apa gitu. Tapi karena lingkungan kalian yang tidak mendukung, jadi banyak banyak masukan-masukan yang kalian terima, solusi nggak ada, banyak perkataan-perkataan yang masuk ke kepala kalian, solusinya juga nggak ada, banyak ceramah-ceramah yang masuk ke kepala kalian, ujung-ujungnya solusinya juga nggak ada ya guys ya. Pada akhirnya yang kena itu ke mental kita gitu guys. Kenapa gue bilang pernah nggak kalian berpikir kalian merasakan kehilangan sosok diri kalian gitu? Contohnya, ini contoh sederhananya di gua aja ya kali ya. Di gua aja mungkin ada yang sama juga ya, tapi mungkin cerita kita berbeda. Dulu waktu gua masih SMA ya, masih SMA, gua itu tahu gua harus kemana gitu. Gua tahu gua harus ngapain setelah gua dari SMA gitu. Karena di SMA gua nggak pentingin yang namanya itu ranking, yang gua harus tahu semua pelajarannya itu. Jadi gua tahu gua mau kemana gitu guys. Gua dulu mendalami desain grafis ya guys ya, dan pada akhirnya desain itu gua dalamin dan terus dalamin ya guys ya, sampai gua benar-benar paham soal desain, dan sampai pada akhirnya gua mengerti soal UI UX desain ya guys ya. Dan di samping itu juga buat opsional ya guys ya, buat opsional gua memikirkan sesuatu yang berbaur dengan IT guys. Jadi opsional itu gua pengen ngambil ilmu IT gitu, sistem informasi lah bisa dibilang, termasuk di bidang IT juga. Karena nggak tahu kenapa gue berpikir beberapa tahun ke depan selepas gue SMA itu tamat tahun 2016 ya guys ya. Jadi gue berpikir beberapa tahun ke depan teknologi itu bakal nggak bisa dipungkiri gitu guys. Dan nyatanya emang seperti itu ya guys ya. Kalian sudah merasakan ya guys ya dampak dari teknologi itu sekarang, sampai-sampai ada yang namanya AI. Dan balik lagi ke desain grafis gue tadi, gue tahu soal desain, gue tahu mendesain aplikasi ya guys ya, UI UX desain. Tapi guys, lingkungan gue nggak mendukung gue dalam hal dua itu. Walaupun opsionalnya itu gue pengen ngambil sistem informasi, pokoknya yang berbaur teknologi lah gitu. Jadi nggak ada yang support gue. Awalnya gue tes ikut ngambil jurusan sistem informasi, opsional lagi gue ngambil teknik komputer juga, dan itu nggak lewat di kampusnya. Rencananya gue mau ngambil di luar Sumatera ya guys ya, dan itu terlalu berat guys bagi gue. Ya adalah, nanti gue ceritain kenapa jadi bahan pertimbangan. Itu ternyata alasan utamanya yang masih baru lah ya guys ya, maksudnya baru gue tahu ya guys ya, itu alasan utama kenapa gue nggak bisa dilepasin untuk jauh gitu guys, merantau. Dan UI UX design itu sebetulnya ada yang bisa WFH ya guys ya, tapi semenjak selesai COVID ya guys ya, jadi perusahaan itu meminta kita harus datang langsung ke perusahaan dia gitu guys. Jadi nggak ada pilihan kita, ya mau nggak mau kita harus menolak gitu, daripada kita berdebat ya guys ya dengan orang rumah. Karena lingkungan gue nggak ini guys, nggak support
apa yang gue pengen dari awal dulu gitu guys. Karena pertimbangan ada lah, satu pertimbangan gue nggak menyalahkan itu juga, tapi gue pernah menyalahkan diri gue. At least gue nggak benci dengan itu semua. Ya mungkin emang udah jalannya gue seperti ini, dan pada akhirnya gue mengerjakan semua apa yang ada di depan mata ya. Karena teman gue pernah bilang gini guys, fokus aja di satu skill tapi banyak pengalaman katanya. Jadi gimana kita cara fokus satu skill ya guys ya. Kalau seandainya di lingkungan kita itu nggak ada skill kita yang menerima hal seperti itu guys. Apalagi di kampung guys ya, di perkampungan. Gue tinggal di perkampungan ya guys ya. Yang notabene nya guys ya harus lebih mendahulukan orang dalam gitu guys. Sementara gue privilege gak ada, orang tua kerja cuma kuli bangunan gitu guys, ibu cuma pedagang ini, penjual gorengan maksudnya, penjual gorengan. Gue nggak punya privilege guys. Kalau maupun gue masuk ke kantor-kantor, ke tempat pemerintah, gue nggak ada ini guys, gue nggak ada itu semua, nggak ada orang dalam ya guys ya. Jadi kenapa gue bilang pernahkah kalian merasakan kehilangan diri kalian sendiri? Dan itu gue rasain guys. Maksudnya gue pengen yang awalnya begini, ya karena dengan tidak ada dukungan semua ya guys ya, tidak ada support dengan apa yang gue mau. Karena gue anggap apa yang gue pikirin waktu gue SMA, dan emang terjadi sekarang gitu guys, perkembangan teknologi itu ya emang seperti ini adanya gitu. Kalaupun gue harus belajar sendiri, belajar dari rumah, bisa, tapi kita harus butuh juga yang namanya dunia luar, harus butuh juga yang namanya relasi, harus butuh juga yang namanya perkembangan untuk otak kita. Sementara ya guys ya, sementara orang-orang di lingkungan gue nggak paham akan hal itu. Malahan yang ada ya guys ya, yang keluar dari mulut mereka, mending lu kerjain yang pasti-pasti aja katanya. Lu kerjain yang ini, lu kerjain yang ini, mending lu banyak bisanya, lu bisa diterima di lapangan kerja. Dan tololnya itu gue dengerin guys. Dan sekarang gue banyak bisanya guys, tapi nggak banyak dalamnya. Maksudnya banyak bisanya tapi nggak terlalu dalam gitu guys. Gue bisa ngedit, gue bisa nginput data, gue bisa ngedesain, gue bisa apa lagi ya, gue bisa apa yang disuruh gue bisa gitu guys. Dengan fasilitas gue yang ada, YouTube gitu guys ya, gue belajar apa yang disuruh gue pelajarin dulu, oh bisa gitu. Jadi gue sekarang nggak bisa fokus ke satu hal gitu guys. Dan gue udah kehilangan diri gue dari beberapa tahun yang lalu ya guys ya. Karena dengan itu semua gue marah dengan diri gue sendiri, gue benci dengan diri gue sendiri, gue marah diri gue nggak bisa ngapa-ngapain, orang lain bisa ngapa-ngapain gitu. Gue banyak terbatasnya, gue banyak batasannya ya. Jadi gue udah lama ya guys ya kehilangan diri gue sendiri gitu guys. Jadi sekarang gue lebih ke pasrah aja gitu guys. Apa yang telah digariskan, apa yang diberikan kepada gue, ya gue kerjain gitu. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya udah. Kalau masih hidup ya udah jalanin, kalau mati ya mati gitu guys. Mungkin kalian berpikir gue ngomong kayak pahala lu banyak aja bro gitu. Ya emang gue udah sampai di titik putus asa ya guys ya. Jadi ya gue ngalir aja gitu guys. Apa yang ada. Omongan orang sekarang gue nggak dengerin lagi. Terserah kalian mau ngomong apa. Oh ya menurut gue lo harus ini coba belajar ini, ala tai kucing ya guys ya. Gue nggak peduli lagi. Kita sebagai manusia itu nggak bisa ini. Jangan ngomong toksik gini, tolol lah, bodoh amat guys. Jadi orang-orang ngomong seperti itu. Dan pernah ya guys ya, teman gue ini, kita nggak boleh gitu sering-sering ngomong toksik katanya, sementara dia toksik juga. Terus gue bilang seperti ini, kalau gue mengubah itu semua, emang setelah gue dengerin kata-kata lo, dia ceramain gue lah pokoknya, bukan soal toksik aja ya guys ya, banyak lah. Emang setelah gue dengerin lo, emang besoknya gue ada kerjaan gitu, itu sederhananya guys. Ya enggak kan, kalau nggak ada ya udah kau diam, urus diri lo sendiri, diri gue sendiri. Mau gue jadi apapun sekalipun, gue nggak ngerepotin lo juga, gue bilang. Gue pernah ya guys ya sampai di titik itu guys. Dan pada akhirnya sekarang gue lebih memilih untuk sendiri gitu guys. Gue udah jarang keluar rumah, udah jarang ketemu orang-orang juga. Paling sesekali lah nanti gue keluar ya guys ya, untuk ngadem gitu, sambil
ngerokok gitu ya guys ya, sambil ngopi. Nah jadi kalau kita cerita kehilangan diri kita sendiri ya guys ya, aku kehilangan diriku sendiri, aku kehilangan aku. Itu gue pribadi udah lama ya guys ya, gue udah lama kehilangan diri gue sendiri. Gimana dengan kalian guys? Apakah ada yang sama dengan gue? Kalau kalian butuh teman cerita guys, ya bolehlah DM gue di Instagram atau Messenger gue di TikTok juga. Kita cerita bareng, gak ada solusi tapi guys, mungkin ya. Tapi ya kita cerita bareng gitu, kita sembuh bareng, dan kita nggak menghakimi satu sama lain gitu. Mungkin ya paling mentok-mentok nanti ya kita adu nasib lah gitu ya guys ya. Mungkin sampai sini dulu aja kali ya guys ya. Jangan lupa like, subscribe ya guys ya. Kalau ada masukan dan saran seperti biasa guys, berkomentarlah dengan yang sopan ya guys ya. Gua Abram, see you guys.